Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah yang rahmati Allah, Sahibul Bait Bapak Muhammad Akbar, biasa dipanggil Mas Yaya, pengusaha muda sukses di Kabupaten Banyuwangi yang saya hormati, tokoh masyarakat, para kiai yang sempat hadir pada kesempatan ini yang berbahagia, para jamaah yang dirahmati Allah. Waktu kita untuk mengakhiri tahun 2011 ini tinggal beberapa hari, dan Muharram juga akan kita lewati. Ketika kita mengaji tentang hikmah di bulan Muharram, saat di Pelengkung kami sempat menyampaikan cerita antara anak dan guru yang menanyakan apakah betul bahwa agama itu tidak ada hubungannya dengan perilaku, dan dijawab oleh si guru, betul, agama tidak ada hubungannya dengan perilaku jika agama itu hanya diajarkan sebagai pengetahuan saja. Tetapi agama akan sangat erat hubungannya dengan perilaku jika agama itu substansinya adalah sebagai pengelolaan kekuatan spiritual. Ada akidah, ada iman, ada keyakinan di dalamnya, ada ketundukan, ada kepatuhan. Para jamaah yang dirahmati Allah, maka kemudian kita lanjutkan pengajian kita agak jauh dari Banyuwangi, di Lijen. Alhamdulillah yang hadir di luar dugaan, karena jarak tempuhnya 30 menit, ternyata yang hadir hampir kurang lebih 740 jamaah, khususnya dari kota Kabupaten Banyuwangi. Sebagian ada yang dari Celuring dan Serono. Para jamaah yang dirahmati Allah, apakah betul memang bahwa ilmu, iman, dan akhlak itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain? Maka Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam. Allah memuliakan kepada seluruh anak Adam. Ini tidak disebut apakah Islam, apakah itu di luar Islam, Nasrani, mau Majusi, mau Yahudi, mau apapun saja, semua dimuliakan oleh Allah. Buktinya, agama apapun bentuk fisiknya sama. Secara anatomis, otaknya ada di atas, kakinya ada di bawah, sempurna, tidak seperti hewan. Hewan antara kepala dan badannya dan perutnya sejajar. Kita tidak, otak ada di atas. Kalau kita sujud, otak kita ini yang terlebih dahulu menghadap Allah, yang terlebih dahulu menghadap kiblat. Artinya apa? Bahwa keunggulan intelektual itu ada di atas segalanya. Maka agama apapun punya keunggulan itu. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Orang Yahudi, Bani Israel itu punya keunggulan yang lebih dibanding dengan yang lain, yaitu kecakapan dan kemampuan intelektual. Orang Yahudi itu lebih pandai, lebih jenius, IQ-nya di atas 200 dibanding dengan orang lain di luar Yahudi dan Bani Israel. Itu keunggulan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tulis di dalam Al-Quran. Ada kurang lebih 50 orang terpandai di dunia yang minimal rata-rata IQ-nya skornya 165 sampai 220. Nama-namanya itu nama-nama asing, dan dia memang punya keunggulan, rata-rata itu orang Yahudi. Tapi kemudian apakah ada pengaruhnya ini terhadap perilaku? Tidak ada. Tidak ada pengaruhnya tanpa iman. Maka para jamaah yang dirahmati Allah,
kemuliaan ini diberikan oleh Allah kepada siapapun yang mau belajar, yang mau sungguh-sungguh, pasti akan menjadi orang pandai. Tapi kalau iman itu semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa saja bisa pandai, tapi tidak siapa saja bisa beriman, kecuali ini mendapatkan kehendak, memang keinginan, memang merupakan hadiah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa konsekuensinya orang yang berilmu? وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. Orang berilmu itu dia harus menyatakan annahul haqqu min rabbik, bahwa sesungguhnya Allah, bahwa sesungguhnya Al-Quran, bahwa sesungguhnya Muhammad dan seluruh yang diimani dalam rukun Islam itu, dalam rukun iman itu, annahul haqq, itu adalah benar. Jika ada orang yang berilmu kemudian tidak menyatakan annahul haqq min rabbik, sebenarnya di hadapan Allah itu orang yang bodoh. Orang yang berilmu di hadapan Allah adalah orang yang menyatakan annahul haqq min rabbik. Banyak orang berilmu tapi ternyata matinya tragis, bunuh diri. Edwin Armstrong, seorang penggagas, pencetus, penemu radio FM di tahun 1914, dia harus lompat dari lantai 13, bunuh diri dia. Setelah dia menemukan radio FM yang sekarang ini dipakai oleh Fish FM, itu penemunya adalah Edwin Armstrong. Dia bunuh diri karena tidak puas terhadap penemuannya, sebab lingkungannya tidak mengakui. Walaupun hari ini radio FM di mana-mana, kecerdasannya telah membawa maut, dia harus lompat dari lantai 13. Para jamaah yang dirahmati Allah, ada lagi orang yang berilmu luar biasa, Alan Turing. Dia seorang ahli matematika, harus mati dalam keadaan tragis. Dia menelan pil kurang lebih 29 pil, kemudian dicampur dengan apel. Apelnya kemudian dikasih zat kimia yang akhirnya dia mati. Itu ahli matematika. George Eastman menemukan Kodak, yang memproduk Kodak, yang menemukan Kodak, roll film itu penemunya adalah George Eastman. Itu juga harus bunuh diri dan dia menyampaikan wasiatnya dalam tulisannya bahwa aku telah berkarya selama tinggal dunia. Itulah orang yang berilmu tanpa iman. Ada orang yang diutus, kemudian ini adalah menteri dari Kementerian Pertahanan Inggris, yang dia diutus karena dia ahli biologi untuk melakukan penelitian di Irak apakah ada senjata pembunuh massal, yang namanya Christopher Kelly. Dia harus menyatakan bunuh diri, sebab setelah diteliti tidak ada pembunuh massal, tetapi di dalam rapat PBB dinyatakan ada pembunuh massal. Hatinya telah memberontak, lalu dia menyayat-nyayat tangannya sampai dia meninggal dunia. Itulah orang-orang yang berilmu tanpa iman. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi. Orang-orang yang dalam ilmunya, orang-orang yang melekat ilmunya, orang yang mengatakan amanna bihi, aku beriman kepadamu ya Allah. Itu orang yang berilmu. Orang berilmu itu adalah orang yang menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Bagaimana tidak? Para jamaah yang dirahmati Allah, waktu di Pelengkung di bulan Muharram ini Allah menciptakan langit dan bumi. Pertama kali Allah menciptakan langit dan bumi ini di bulan Muharram. Luar biasa. Maka kemudian diteliti oleh seorang ahli, William Hawking, menyatakan bahwa dulu bumi dan langit ini satu kesatuan, satu bola, satu kesatuan, kemudian meledak dengan teori Big Bang. Ledakan itu kemudian menjadi bumi, menjadi matahari, menjadi bulan, menjadi bintang-bintang tata surya yang lainnya. Kemudian diteliti ini oleh seorang ahli itu, 350.000 tahun yang lalu bumi ini diciptakan. Itu seorang ahli yang menyatakan seperti itu. Akhirnya di tahun 1929
Hubble maupun Hawking itu menyampaikan teori ini, dan ternyata diteliti di dalam Al-Quran. Ada yang menyatakan dalam Al-Quran, awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda. Apakah tidak tahu orang-orang kafir itu, orang-orang yang ingkar itu, orang-orang yang berilmu itu tapi tidak percaya kepada Allah, annas samawati wal arda, bagaimana Allah kemudian menciptakan langit dan bumi, kanata, yang keduanya dulu ratqan, satu. Coba bayangkan, antara teori yang ditemukan oleh William itu dinyatakan di dalam Al-Quran, dulu ratqan, bumi dan langit dulu satu kesatuan, kemudian meledak, fabataknahuma, kemudian dia meledak dan berpencar satu dengan yang lain. Diteliti oleh mereka, ilmunya luar biasa. Dia bisa mengetahui bahwa walaupun dia tidak membaca Al-Quran, dia bisa meneliti bahwa bumi dan langit dulu satu. Tidak pernah ada hujan dulu, tidak ada tumbuh-tumbuhan dulu, tidak ada gravitasi dulu, tidak ada semuanya. Lalu kemudian matahari dengan planet yang lain ada jaraknya, beredar di garis edarnya masing-masing. Wasyamsu tajri mustaqirran laha, dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamar qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjulil qadim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Luar biasa. Matahari beredar di garis edarnya. Bulan juga demikian. Matahari tidak mungkin mengejar bulan, dan malam juga tidak akan mendahului siang, dan seterusnya. Diteliti oleh seorang ahli, tapi ahli ini tidak masuk Islam. Orang yang berilmu, yang mengetahui secara teoritis dan menemukan ilmu itu dan kebenaran Al-Quran, hatinya tidak terkutuk untuk masuk Islam, walaupun teorinya itu ada di dalam Al-Quran. 1400 tahun yang lalu dia baru temukan 1929, dan Al-Quran telah menyatakan di tahun 1400 tahun yang lalu dia temukan di tahun 1929. Al-Quran telah menyatakan bahwa bumi dan langit ini dulu satu kesatuan, kemudian berpencar seperti sekarang ini. Luar biasa para jamaah yang dirahmati Allah. Ilmuwan ini ternyata tidak masuk Islam. Ilmuwan ini ternyata tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu tidak ada hubungannya dengan Allah apabila ilmu itu kemudian tidak diimani bahwa Allah lah yang menciptakan, bahwa Allah lah yang membentuk, bahwa Allah lah yang memelihara. Tidak ada gunanya ilmu itu akhirnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada istilah di dalam Al-Quran itu ulul albab. Ada kemudian disebut rasikh. Itu juga orang-orang yang berilmu. Ada orang berilmu disebut liyatafaqahu fiddin, faqih. Orang yang faqih itu orang yang dalam ilmunya dan mampu mencari kedalaman ilmu yang sulit-sulit yang kita tidak tahu. Orang yang mengerti ilmu yang sulit-sulit ini disebut faqih. Orang yang mengerti ilmu yang dalam tapi gak sampai sesulit faqih itu namanya rasikh. Maka keduanya itu disebut ulul albab. Ulul albab adalah orang yang antara otaknya dengan hatinya padu, antara ucapannya dengan perilakunya sama. Kalau dia hafal 5 ayat, 5 ayat itu dikerjakan. Kalau hafal 10 ayat, ya 10 ayat itu yang dikerjakan. Kalau dia kenal kebaikan 10, ya 10 kebaikan itu dikerjakan. Kita tidak. Salat kita ini Pak, Allahu Akbar 10 menit, 9,9 menit itu melamun. Paling 1 menit khusyuk. Iya. Iya. Kita ini punya uang banyak, bersedekah. Ketika sedekah paling disedekahkan 1.000, 5.000. Yang 100 tidak, yang 1 juta tidak, yang 5 juta tidak. Maka orang-orang berilmu ini harus kemudian fayu'minu bihi, kemudian harus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin berpesan sama ibu-ibu, para jamaah yang rahmati Allah. Kalau kita tidak ingin nanti hidup kita setelah kematian ini menjadi hidup yang sengsara, karena nanti kita ini semuanya ditinggal dan putus semuanya kecuali 3.
Saya ulang-ulang ini sebagai pesan kepada keluarga. Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salatin. Bahwa nanti semua amal kita ini putus kecuali 3. Yang pertama adalah sedekatin jariyatin, sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Kalau kita punya kekayaan, bisa bersedekah, alhamdulillah, insya Allah akan mengalir seperti kita menyantuni anak yatim. Kalau kita punya ilmu, ilmunya dimanfaatkan untuk mengajar yang lain, insya Allah akan mengalir. Kalau kita punya anak soleh, yang anak soleh itu mendoakan orang tua, insya Allah akan mengalir. Tetapi kemudian kalau kita tidak punya harta, pilihannya tinggal 2, ilmu atau anak soleh. Kalau kemudian kita tidak punya harta, lalu tidak punya ilmu, tinggal 1 ibu, tinggal 1. Kalau kita tidak punya harta, lalu kita tidak punya ilmu, penyelamat kita hidup di akhirat tinggal 1, yaitu punya anak soleh yang mendoakan orang tua. Saya punya teman namanya Agus, dia punya dok kapal, kekayaannya kurang lebih 200 miliar. Dia ketika mau meninggal dunia, Pak Tulus kenalin, insya Allah, dengan Agus yang punya dok itu Pak. Ketika akan meninggal dunia, dia dalam keadaan sakit, ditaruh di dapur, disepen, karena katanya anaknya ini ngerebetin, ganggu, bau, soalnya kencing di tempat. Orang yang kekayaannya luar biasa ditaruh disepen sama anaknya. Kalau perlu, kita kalau tua, kalau nggak punya anak soleh, ditaruh di panti jompo. Mantunya bilang, bapak ini ngerebetin, ibu ini ngerebetin, di dapur salah, di depan salah, taruh aja di panti jompo, karena anaknya tidak menjadi anak yang soleh. Mohon maaf, ketika kita nanti punya anak-anak, lalu kita setelah tua menikmati hari tua, lalu kita tidak diperdulikan oleh anak-anak kita, itu bukan kesalahan anak kita, tapi kegagalan kita mendidik anak kita dulu, tidak dididik dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya dikasih ilmu pengetahuan. Jangan salahkan nanti kalau besar dan kita dalam keadaan tua, lalu kita tidak diperlukan oleh anak-anak kita. Sebab apa? Kesalahan kita tidak mendidik anak kita untuk mengerti tentang bagaimana bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami ulang-ulang, jam 7 sekolah sampai jam 1, asar les, maghrib les. Kapan belajar Quran? Kalau ini yang terjadi, ketika kita nanti meninggal dunia, anaknya suruh baca Yasin, tidak bisa. Akhirnya ngundang tetangganya, kebetulan tetangganya sama. Akhirnya apa? Setel kaset. Ilmu itu tidak ada manfaatnya kemudian untuk akhirat kita kalau tidak didampingi dengan iman. Ilmu tidak bisa dipisahkan dengan iman. Tidak bisa dipisahkan dengan iman. Makanya orang yang berilmu ciri-cirinya adalah yakhsyallah. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itulah adalah min ibadihil ulama, orang-orang yang cendekiawan. Orang-orang yang berilmu adalah ciri-cirinya semakin berilmu, semakin bertambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang berilmu dan punya iman ini teliti. Di dalam Al-Quran disebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Terusan ayat itu, wallahu bima ta'maluna khabir. Orang yang berilmu dan beriman ciri-cirinya khabir, teliti. Banyak orang terseret kasus-kasus hukum karena tidak teliti, padahal dia berilmu tapi tidak teliti. Maka orang-orang ulul albab itu ciri-cirinya teliti. Yang kedua, hati-hati. La'allahum yahdharun. Dia adalah orang yang hati-hati. Takut kepada Allah, teliti dan hati-hati. Itu ciri-ciri orang yang berilmu. Pak, kalau ada ini, alhamdulillah panas ini bukan karena disarang ya. Ini asli panasnya. Saya ingin cerita sedikit tentang hujan. Kadang-kadang kita membiasakan nyarang hujan dianggap biasa. Itu tanpa dasar ilmu. Coba kita tarik ke Al-Quran. Barang siapa yang tahu ada hujan turun, ada 4 kelebihan. Ini harus diilmoni, Pak. Walaupun masalah hujan. Yunazzilu alaikum minas sama'i litahhirakum bihi
kalau ada hujan turun dari langit, hikmah yang bisa kita ambil pertama, liyutahhirakum, air yang jatuh dari langit itu akan membersihkan diri kita, maka jangan disarang. Yang kedua, wa yuzhiba ankum rijzas syaitan, akan menjaga kita dan menghindarkan kita, menghilangkan kita dari gangguan syaitan. Al-Quran perlu ada ilmu. Yang ketiga, wal yurbitu ala qulubihim wa yurbitu ala qulubikum, bahwa orang yang tahu bahwa ada hujan turun, hikmah yang ketiga adalah dia akan dikuatkan hatinya untuk iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, wa yuthabbita bihil aqdam, dia akan diberikan oleh Allah prinsip-prinsip yang kokoh jalannya itu. Kalau ada hujan turun, jangan disarang. Ketika hujan turun itu justru ketika kita berdoa kepada Allah, doanya pasti dikabulkan dan kita akan mendapatkan 4 hikmah. Itu Al-Quran yang menyampaikan. Kalau orang-orang berilmu dan beriman kemudian dia membaca Al-Quran annal haq min rabbik, maka dia akan memperlakukan kehidupan alam ini berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Wah, nanti pengajian hujan gimana? Ya sudah, itu berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan dibersihkan oleh Allah. Liyutahhirakum bihi, akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuzhiba ankum rijzas syaitan, kita akan dihindarkan dari godaan syaitan. Begitu Pak, kalau ada ilmunya enak, tapi harus ada imannya. Kalau ini diketahui oleh orang rasionalis, walaupun itu bunyinya Al-Quran tapi kadang nggak ada imannya, berbeda, malah mengeluh. Kita kalau ada hujan kan mengeluh, betul nggak? Waduh, pengajian hujan. Harusnya tidak. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menurunkan rahmat kepada kita. Alhamdulillah kita dibersihkan oleh Allah. Alhamdulillah kita dihilangkan dari gangguan setan. Alhamdulillah kita ini mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikuatkan prinsip-prinsip iman kita. Gitu harusnya ketika ada hujan. Karena dulu udah ada hujan, Pak. Sebelum bumi dan langit dipisah belum ada hujan, kemudian ada hujan, kemudian ada tumbuh-tumbuhan, kemudian ada kita. Ini kalau kita pakai ilmu, tapi dengan iman. Para jamaah yang dirahmati Allah, iman itu apa sih sebenarnya para jamaah? Iman itu sering disebutkan innal ladzina amanu wal ladzina hadu. Suatu saat Allah menyampaikan istilah itu iman dan aman. Ada lagi yang menyampaikan mukmin. Kalau mukmin itu orang yang sudah mantap imannya, dia sudah menjalankan apa yang diimaninya. Kalau orang beriman belum tentu. Makanya disebutkan dalam Quran illal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina. Posisi orang beriman seolah-olah di ayat ini sama dengan orang-orang Yahudi, sama dengan orang-orang Nasrani, sama dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah yang lainnya, kecuali man amana billahi wal yaumil akhir. Ada orang-orang yang menyatakan beriman kepada Allah, sebagian separuh beriman, dalam tubuhnya separuh beriman, separuh lagi tidak beriman kepada Allah. Contohnya, saya kemarin mohon maaf agak prihatin, saya tidak sebut siapa dan di mana. Alhamdulillah ikan kita sekarang ini banyak, sebab tadi kita sesajennya itu kambing dikasih kalung emas. Kok alhamdulillah? Ini kan separuh iman alhamdulillahnya kepada Allah. Tapi ikannya banyak itu karena sesajennya kambing yang dikalungi emas. Ini kan separuh. Ini kalau tidak disebut beriman nggak bisa tetap beriman, tapi bukan mukmin. Itu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi orang berilmu itu harus beriman. Kalau ilmu dan iman jadi satu, itulah yang disebut akhlak. Akhlak itu tidak berdiri sendiri, Pak. Akhlak itu tidak berdiri sendiri. Akhlak itu adalah satu kesatuan, kepaduan antara ilmu dan iman. Itulah yang disebut akhlak. Akhlak Nabi adalah ilmunya dan keimanannya. Akhlak orang mukmin adalah ilmunya dan keimanannya. Tidak berdiri sendiri.
Nah sekarang kan tidak, ada ilmu akhlak sendiri, ada ilmu iman sendiri, tentang pengetahuan fikih sendiri, lalu pisah-pisah. Ini harus jadi kesatuan. Mungkin dalam kajian iya, tetapi dalam penerapan kita sehari-hari harus jadi kesatuan. Maka ulul albab adalah orang yang berzikir dan orang yang berfikir. Alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang-orang yang ulul albab itu artinya pikirannya dan hatinya padu. Itu namanya ulul albab. Ulul albab adalah orang-orang yang punya kecerdasan intelektual tapi juga punya kecerdasan spiritual. Jadi kita kadang-kadang membanggakan, alhamdulillah anak kita matematika dapat 9, dapat 10, agamanya dapat 9 tapi gak berpuasa. Ada lupa kejadian di sebuah SD, saya gak sebut namanya SD-nya. Anak itu kelas 4 SD. Waktu Ramadan anak itu berpuasa penuh 30 hari penuh. Ketika ujian agama dia dapat 5. Sementara anak yang tidak berpuasa sebulan penuh hanya puasa 10 hari, ada yang puasa 5 hari, dan bahkan ada yang tidak berpuasa sama sekali, mendapatkan ilmu agama 7 atau 9, bahkan ada yang 10. Coba bayangkan, orang yang menerapkan yang berpuasa selama 30 hari mendapatkan nilai 5, sementara yang tidak bisa mengerjakan soal dari gurunya mendapatkan angka 5. Karena tidak bisa mengerjakan soal, dia mendapatkan angka 5. Karena bisa mengerjakan soal, kemudian dia mendapat angka 9. Yang berpuasa tidak. Alat ukurnya agama itu adalah hanya pengetahuan. Itu yang salah. Ilmu nahwu penting. Karena tanpa ilmu nahwu kita tidak akan bisa mendalami Al-Quran. Ilmu tajwid penting. Karena tanpa ilmu tajwid kita tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik. Ilmu fikih penting, karena tanpa ilmu fikih kita tidak bisa beribadah dengan baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tentang ilmu semua tidak ada artinya tanpa keikhlasan, kejujuran hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang hanya mengandalkan ilmu nahwunya saja, ilmu fikihnya saja, sehingga merasa cukup di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba di dalam Al-Quran disebutkan siapa orang-orang yang rugi. Qul hal nunabbiukum bil ahsanina a'mala. Hai Muhammad, perlukah aku memberitahu kepadamu orang-orang yang di dalam dunia itu amalnya rugi? Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Dia itu adalah orang-orang yang tersesat di hidupan dunia dan akhiratnya. Siapa mereka? Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang merasa cukup ilmunya, tidak perlu nasihat, tidak perlu pengajian, karena dia merasa cukup dan merasa lebih baik daripada orang lain. Orang yang merasa cukup ilmunya dan merasa baik di antara yang lain sebenarnya dollar. Dollar itu bukan dollar. Panggil aja dollar. Sesat. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang yang tersesat kehidupan dunia dan akhiratnya adalah orang yang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Mohon maaf, saya berdiri di sini, Bapak duduk di sana, Bapak yang mendengarkan, saya berbicara. Kalau hati saya merasa lebih baik dan lebih bisa di antara Bapak, saya tolak, tersesat saya. Kita tentang ilmu tidak boleh ada yang lebih jago, tidak boleh ada yang lebih unggul di antara satu dengan yang lain. Bahwa si A lebih baik daripada kita atau kita lebih baik daripada yang lain, tidak ada. Maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang unggul adalah yang beriman. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah, yang dijunjung oleh Allah adalah orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kami mohon ilmu yang kita akan dapatkan dari sekolah-sekolah untuk anak-anak kita harus didampingi dengan iman. Maka melalui FIS FN, saya mohon kepada seluruh warga di Kabupaten Banyuwangi, saya ingin berseru kepada seluruh masyarakat Kabupaten Banyuwangi, khususnya para guru matematika, guru bahasa Inggris, guru kimia, dan guru-guru yang ngelesi itu, tolong asar digunakan untuk anak-anak belajar Al-Quran. Jangan hanya untuk les saja.
tolong maghribnya juga begitu. Kalau asar sudah les, maghribnya harus ngaji. Kalau maghribnya sudah les, asarnya harus ngaji. Luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Para jamaah yang dirahmati Allah, luar biasa kalau kita ungkap kebenaran, ilmu dan iman menjadi satu rangkaian. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita terus gali ilmu pengetahuan kita ini. Semakin hari harus semakin bertambah. Mungkin usia kita tidak cukup untuk menggali Al-Quran. Sampai kita akhir dari hayat kita ini, insya Allah kita belum selesai membaca Al-Quran dengan baik. Insya Allah kita belum selesai mendalami Al-Quran dengan baik. Maka jangan putus asa, terus menerus membaca Al-Quran, terus menerus menggali ilmu, terus menerus belajar. Terutama adik-adik SMA. Saya ingin berpesan kepada saudara, adik-adik SMA Gelaga, SMA Giri, SMA 17 Agustus, belajar terus. Tapi ingat, harus tetap belajar Al-Quran. Jangan sampai tidak bisa membaca Al-Quran. Orang berilmu, sekali lagi adik-adik, orang berilmu yang dikatakan berilmu adalah yang menyatakan annaul haq min rabbik, yaitu orang yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah kebenaran. Al-Quran itu bukan hanya ilmu pengetahuan, tapi wahyu. Wahyu. Nabi besar Muhammad SAW lahir yatim, orang tua laki-laki sudah tidak ada, usia 6 tahun kemudian ibunya meninggal dunia, lalu kemudian diasuh oleh pamannya, kakeknya meninggal dunia, semua yang mengasuhnya. Siapa yang membimbing Nabi besar Muhammad SAW? Siapa yang membimbing beliau sampai beliau mengerti akhlak dan tata krama? Siapa yang membimbing beliau sampai beliau mengerti tentang ilmu pengetahuan dan seterusnya? Adalah Allah langsung, bukan orang tuanya, bukan pamannya, bukan lingkungannya. Allah sendiri yang mengasuh, Allah sendiri yang membimbing, Allah sendiri yang menjadi pendidik Nabi besar Muhammad SAW. In huwa illa wahyu yuha. Semua itu dibimbing, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini karena nggak dibimbing Allah, ya jadinya seperti ini. Seperti kita ini, Pak. Seperti kita ini. Kalau kita ingin mendapat bimbingan sebagaimana Nabi besar Muhammad SAW mendapat bimbingan dari Allah, caranya gampang. Caranya gampang. Karena yang mendidik Nabi besar Muhammad SAW adalah Allah langsung. Maka kalau kita ingin mendapatkan bimbingan dari Allah, baca Al-Quran, pahami Al-Quran, amalkan Al-Quran. Itu bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah daerah kita kalau dibimbing dengan wahyu, bukan wahyu dia, wahyu Al-Quran maksudnya, dibimbing dengan Al-Quran, keluarga kita dibimbing dengan Al-Quran, insya Allah akan menjadi manusia yang paripurna fi ahsani taqwim. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf karena ada nasihat, jangan terlalu panjang-panjang lagi. Nanti di saat yang akan datang kita lanjutkan lagi, gitu ya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya adik-adik. Baca Quran semua ya, yang bagus ya. Ya, adik-adik harus baca Quran yang bagus. Saya kira itu. Wallahul muwaffiq ila muqtariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita dengarkan bersama-sama, alhamdulillah pula bahwa salah satu kesimpulannya bahwa adik-adik kita di era tahun 60-an itu anak pinter jumlahnya sedikit sekali, mayoritas berada di tengah-tengah. Mohon bersabar sejenak, nunggu teman-teman yang lain. Yang lanjut saja, yang sudah kami mohon kita membaca Fatihah bersama-sama. Para jamaah yang dirahmati Allah, sambil lalu sambil menunggu yang belum tuntas itu makanya, karena pengajian kita ini semakin hari semakin diikuti banyak warga. Terima kasih kepada adik-adik tunanetra yang bersama kita ini dikontak baru tadi jam 3 karena permintaan tuan rumah. Kita membaca surat Al-Asri dan kita tutup dengan sholawatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم على محمد. Apa ya? Ini kan